Selamat sore. Hari ini saya pengen share cara membuat keranjang buah dari daun kelapa. Ini daripada ada sisa daun kelapa kemarin, daripada kering, saya pengen buat tutorialnya seperti ini. Jadi ini nanti kita butuh setengah batang daun kelapa, terus jumlah ruasnya ada 12. Kemudian ada 2 anyaman di sini untuk bikin talinya. Ini saya pakai pecut. Karena ukurannya kecil, saya pun pakai pecut yang 2 balai janur. Jadi kalau misalkan kita butuh yang agak lebar, biasanya saya pakai yang 4, kemudian saya rangkai jadi semacam kepang. Tapi karena ini ukurannya kecil, saya cuma pakai 1 aja. Kemudian di sini saya tambahkan anyaman berbentuk bintang segi 6. Kemudian untuk talinya saya pakai kabel tis karena memang lebih gampang saat bikin talinya, tinggal kita tarik. Kemudian kalau saat kering, ini biasanya kan anyaman jadi susut dan mengecil kayak gitu. Jadi kita tinggal tarik dikit pakai tang kecil, ditarik gitu. Jadi nggak lepas lagi. Biasanya yang lepas bagian sini. Karena batangnya ini jadi agak susut. Ini udah agak susut, jadi hampir lepas ini. Kita tinggal tarik lagi nih. Malah jadi contoh langsung, tinggal ditarik gini. Jadi untuk motongnya biasanya saya nggak terlalu mepet. Jadi ketika batangnya ini susut, tinggal kita tarik pakai tang dikit gitu, terus tinggal dipotong lagi. Oke, kita mulai. Ini saya sudah siapkan. Ini jumlahnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, saya potongnya 13, tapi untuk sisanya bagian depan ini saya potong. Jadi misalkan kita pakai jumlah 12, kita harus potong 13. Soalnya yang satu ini kita potong untuk bagian yang kita lipat seperti ini. Jadi kekuatannya di tali lebih kuat kayak gini. Kita lipat seperti ini, kemudian kita gunakan kabel tis. Kita masukkan di lubangnya, kemudian kita tarik ujungnya. Jadi seperti ini. Maaf. Kita ganti. Ternyata mudah putus juga. Saya tarik kuat tadi. Ini. Kita tambahkan satu lagi biar lebih kuat. Nah, karena bentuknya ini belum bulat, kita bulatkan dulu biar agak lebih presisi nanti ketika dianyam. Oke, kita bulatkan dulu. Jadi kita tekan-tekan seperti ini. Anyamannya hampir seperti kayak kita membuat panjang ilang, cuma perbedaannya di langkah awalnya. Jadi kalau untuk bentuk yang saya buat ini cenderung cekung ke dalam kayak gitu. Kalau misalkan yang model panjang ilang biasanya rata. Jadi caranya seperti ini. Kita balik dulu. Kita anyam melewati 2 helai daun di sini. Jadi kita mulai misalkan dari sini ya. Kita mulai dari 1, 2, kemudian ini masuk dari sini. 3, kemudian 4 di sini. Keluarnya dari sini.
Oke, kemudian dilanjutkan dari sini 1 2, kemudian dari sini ini, kemudian dilanjutkan di depannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan di depannya 1 2, kemudian anyam dari sini seperti ini, lanjut sampai selesai. Oke, dalam seni anyam kita cuma butuh ketelatenan aja sama teliti. Jadi emang rata-rata untuk seni anyam yang ngerjain itu ibu-ibu, apalagi untuk daerah pedesaan kayak gitu. Kalau zaman dulu kan ini kebutuhan untuk dapur, jadi misalkan untuk keranjang apa-apa gitu. Jadi, kalau yang pria rata-rata kan petani, jadi lebih ke kebun kayak gitu. Ada beberapa jenis juga anyaman untuk berkebun, biasanya untuk wadah kayak keranjang memanjang kayak gitu, buat tempat golok atau arit kayak gitu. Hampir sama-sama kepis. Ini masuk di sini. Oke, kemudian ini jadi ini anyamannya urut ya, secara bergantian. Oh ya, teman-teman juga bisa lihat juga di Karya Karsa Sigit Paripurno. Nah, di situ ada konten premium, jadi teman-teman bisa dukung langsung supaya saya bisa terus berkarya. Jadi saya bikin semacam tutorial juga untuk tips juga. Jadi ketika teman-teman bantu dukung saya, ada bonus sketsa di situ. Jadi teman-teman bisa dapat sketsa free dari situ. Sebentar, 1 2. Ini ada yang kelewat satu, maaf. Jadi ini ada yang kelewat satu. Ini harusnya masuk di sini. Sebentar, saya perbaiki. Jadi ada kelewat satu ruas. Nah, emang untuk yang bikin kayak gini harus teliti ya. Jadi kalau misalkan nggak teliti ya itu tadi, anyamannya kelewat. Ini anyaman terakhir ya. Ini jadi kita hitung 1 2. Nah, masuknya dari sini. Ini keluar dari sini. Bentar, kita ambil dari ujung. Oke, selanjutnya keluar dari sini. Ups, kena tripod jadi agak goyang. Oke, ini udah jadi, polanya udah jadi, kita tinggal atur kita tarik ular sini, kemudian kita tekan bagian belakangnya di sini. Jadi kita tekan di bagian pangkal daun seperti ini, supaya untuk polanya nanti agak cekung gitu. Karena ini emang
dindingnya kan belum patah, jadi kita patahkan dulu supaya lebih elastis saat dilipat nanti. Oke, selanjutnya kita atur supaya menjadi lebih cekung, dan kita nanti tinggal atur bagian ujungnya, kita tarik. Oke, selanjutnya kita tarik satu demi satu. Oke, selanjutnya kalau untuk jumlah ruasnya banyak, ini nanti bisa juga ngelewatin 3 helai daun, jadi menutupnya lebih rapat gitu. Ini udah hampir jadi, kita tekan-tekan lagi supaya lebih rapi anyamannya, lebih rapi dan lebih bulat. Oke, kita atur lagi, kita tarik tiap ujungnya supaya lebih rapi. Kita tarik satu demi satu. Selamat bergabung Maria Kalista. Nah, di sini udah bentuk cekung seperti ini ya. Paling bagus itu bagian tengah kalau anyaman daun kelapa, soalnya ukuran daunnya itu hampir sama semua. Oke, kita ambil dulu dari arah sini, kita tarik keluar seperti ini. Kita ambil setengahnya ya, jadi ini tadi kan jumlahnya ada 12, jadi kita nanti cuma ambil 6 helai yang kita urutkan seperti ini. Bentar, ini urutannya mana ya? Kayak ini. Nah, ini untuk menutup bagian bawahnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Setelah kita ambil setengahnya, kita lanjutkan di bagian sisi ini, kita hanya menyilang. Jadi untuk bagian ini kita masukkan di bagian sini, jadi kita masukkan ke arah sini. Ini fungsinya biar apa ya, anyaman bagian bawahnya itu rapat, soalnya ini nanti jadi sejajar. Kalau misalkan kurang kayak gitu, biasanya ada lubang di bagian bawahnya kayak gitu. Jadi misalkan jumlahnya 12, kita bagi 6. Kalau misalkan 7 ya 14, kita bagi 7 kayak gitu, biar bagian tengahnya itu pas di tengah-tengah, jadi ketutup. Oke, lanjut. Ini di belakangnya ya, dalam. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan bagian sampingnya lagi. Ya, bagian tangan yang bagian kiri nahan yang ini ya, biar nggak lepas urutannya. Lanjut di belakangnya. Oke, lanjut lagi. Harus sesuai urutan. Kalau nggak urut, nanti bagian bawahnya
nggak rata kayak gitu. Soalnya ini kan bentuk kayak semacam bentuk matahari nanti ya kayaknya. Oke, lanjut. Ini ada yang kelewat satu ternyata. Oke, ini lanjut ya, bagian sini. Ups. Oke, setelah selesai yang bagian bawah tadi, kita lanjutkan. Oh maaf, yang bagian ini belum satu. Oke. Kemudian ini urut, kemudian yang bagian ini, kemudian ini, nih. Oke, lanjut. Oke, tinggal kita tarik. Jadi polanya seperti ini. Oke, bagian bawahnya udah rapat, tapi maaf kurang rapi kayak gini. Kemudian untuk bagian ujungnya kita lipat ke bagian atas ya. Jadi kalau setelah ini bebas sih, jadi tergantung kreasi teman-teman semua, bisa dipotong atau dilipat ke bagian atasnya. Ini saya lipat ke bagian atas ya, nanti kita tinggal potong. Oke, lanjut bagian sini. Kalau 2 juta. Halo. Oke, udah hampir selesai.
Oke. Kemudian kita potong ujungnya. Pakai gunting ya. Oke. Ini saya pindah bagian bawah. Oke, udah jadi bentuknya. Kemudian kita buat pola pecut untuk bagian pegangannya di sini. Kita ambil satu helai daun kelapa, kemudian pisahkan dari batang lidinya setengah bagian. Oke, selanjutnya kita anyam buat pola. Karena teman-teman udah tahu untuk yang pola ini, karena udah dasar, saya buat anyamannya agak cepat ya. Sampai ujung ya, sampai ujung daun. Oke, setelah ujung kita lipat buat simpul. Setelah itu kita potong bagian. Kemudian kita rangkai di sini, kita selipkan di antara lidi di sini. Kemudian kita lipat begini aja. Gini. Oke, kita lipat seperti ini. Kemudian pakai kabel tis lagi. Tarik supaya kencang. Oke, seperti ini. Kemudian bagian satunya. Oke. Selanjutnya kita buat bintang 6. Kita siapkan lagi satu helai daun kelapa. Oh iya, aku lagi rekam-rekam ya. Oke. Kemudian kita buat pola bintang 6. Oke, caranya kita lipat di bagian ujungnya, kemudian kita lipat pada bagian depannya, kemudian kita lipat ke atas bagian belakang. Nah, di sini ada segitiga ini,
kita buat berjumlah 6. Setelah jumlahnya 6, kita tinggal tumpuk sisanya sampai ujung daun. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Oke, lanjut. Tinggal kita tumpuk. Ntar karena ini daunnya udah agak mengering, jadi agak apa ya, nggak terlalu kuat kayak gitu, jadi mudah ditekuk. Oke. Setelah itu ujung ini kita tutup di sini. Oke. Setelah itu kita lipat ke arah bawah, kemudian masuk di sela-sela bagian sini. Kita potong sisanya. Oke. Selanjutnya kita akan tempel di bagian sini. Oke. Kita butuh 1 kabel tis lagi untuk masang. Seperti ini. Oke. Kita tarik, kemudian kita potong sisanya. Oke, selesai. Keranjang kita udah selesai. Ada bentuk bintang di sini. Untuk bagian bawahnya seperti ini. Oke, terima kasih udah nonton. Untuk selengkapnya bisa dilihat juga di channel saya, Sigit Paripurno Janur. Untuk yang konten berbayar ada di karya karsa Sigit Paripurno. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial saya selanjutnya. Salam.